Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini Mama mau sedikit kasih intip sama Mams Bunda di rumah mengenai taman belakang yang sangat sederhana yang ada di rumah emak. Nah, hari ini adalah hari Minggu pagi. Setelah kami melaksanakan semua kewajiban kami, maka kami mau sedikit santai sambil menunggu waktu sholat zuhur tiba. Oke Mas, untuk intip halaman belakang atau taman belakang di rumah emak, kita mulai dari sini nih. Ini posisi emak berdiri adalah posisi pada saat emak keluar dari pintu rumah di belakang rumah ya. Dan ini pemandangan begitu Anda lihat jika keluar dari pintu rumah. Oke, kita balik dulu sebentar ya. Nah, ini begitu keluar pintu masuk itu, sebelah kirinya adalah bekas kolam renang, dan sebelah kanannya itu adalah taman yang Bapak sedang duduk. Nah, sebelah kiri ini nggak perlihatkan ya sama emak, karena itu adalah kolam renang kecil, kurang lebih ukurannya itu sekitar 2,5 meter kali 6 meter. Itu emak buat waktu anak-anak masih kecil. Jadi kolam renangnya itu sekarang udah nggak kepake Mams, karena anak makan udah gede-gede. Yang dua itu sudah mahasiswa dan satu lagi udah kelas 1 SMP. Itu kan cowok, jadi badannya tuh udah tinggi. Jadi kalau renang di situ kayaknya aduh udah tanggung banget lah gitu. Jadi maaf aja nggak bisa maaf perlihatkan karena kurang perawatan ya. Ini kan maklum, ini kan di luar ya. Jadi debu itu tiap hari lumayan lah kalau kita nggak sapuin atau nggak kita lapin. Sedangkan di sini itu kan yang tertutup kanopi itu hanya pas di kolam renangnya aja, kurang lebih ukurannya 6x4. Sedangkan sisanya adalah 6x6 tidak berkanopi, jadi kita bisa langsung lihat bulan, bintang, dan matahari. Oke Mams, lanjut ke taman belakang ini ya. Nah, jadi luas seluruhnya total taman belakang itu kurang lebih 6 kali 10 meter. Nah, yang pertama begitu kita keluar itu adalah ini yang biru itu adalah keramik kamar mandi ya, Mams. Jadi bukan keramik lantai indoor. Ini sengaja pakai keramik kamar mandi karena sebelumnya itu kan ada kolam renang. Biasanya anak-anak kalau udah renang kan mandi di sini, kemudian lari-larian, joget-jogetan dan lain-lain lah. Maklum ya waktu itu masih kecil. Jadi supaya nggak licin, mah pakai keramik kamar mandi. Nah, selepas dari keramik ini kemudian ada lahan kecil, ini ukurannya kurang lebih 2,5 kali 10 meter. Dan yang pertama Mak kasih rumput ini ya, rumput sintetis ini. Kemudian Mak letakkan sedikit tanaman-tanaman atau pot-pot. Ini sebetulnya nggak sengaja buat taman ya, cuman karena sekarang lagi seneng nanam tanaman, ya udah Mak simpan di sini sebagian dan sebagian lagi ada di halaman depan. Tanaman hias yang ada di halaman belakang ini antara lain, nah ini ya Mams, ini namanya adalah Sri Rejeki. Tapi kalau sekarang-sekarang ini orang ada yang bilang ini aglonema, ada bilang juga calathea. Gak tahu sih yang mana yang benar ya, sama-sama aja pokoknya masih serumpun kali ya. Dan yang ini adalah aglonema blenceng orang mengatakannya. Kemudian ini adalah suplir, baru tumbuh nih, sebelumnya dia itu tumbuh subur banget, tapi kemudian dirusak oleh kelinci. Maklum di rumah ini ada kelinci yang suka dibiarkan bermain di halaman terbuka. Kemudian di dindingnya ini pasang papan target untuk main panahan si bungsu ya. Nah ini Mams papan targetnya. Kemudian di dindingnya ini tanamin tanaman Lee Kuan Yew, yaitu tanaman yang menjuntai dari atas ke bawah. Ini udah lama banget ya Mam pengen tanaman ini. Jadi dia potnya tuh ada di atas Mam, di atas benteng ini. Kemudian di bawahnya ini Mas simpan pot-pot. Yang pertama ini adalah tanaman aglonema lipstick. Kemudian ada aglonema donna carmen. Nah ini daunnya tuh tebal Mams, motifnya lucu banget. Kemudian lanjut di sebelahnya adalah calathea. Ini adalah calathea jenis silver atau orang sebagian juga menyebutnya calathea silver plate. Ini warnanya itu putih ya Mams. Kemudian di sebelahnya lagi adalah aglonema circuit. Dan sebelahnya lagi ini adalah aglonema blenceng.
Dan kemudian di bawahnya, nah ini adalah Syngonium. Lucu ya, daunnya itu seperti dilapisi beludru yang tipis. Nah ini di bawahnya juga masih ada Aglonema lipstick, kemudian ada janda bolong mams yang sekarang lagi viral, harganya naik banget. Dan kemudian di sebelahnya juga ada Calathea silver plate lagi. Nah jadi yang di sebelah kiri dari taman ini hanya letakkan pot seperti tadi. Kemudian di sini di belakang kursi ini ada apa ya? Nah, di dindingnya tanam juga pot tempel ya. Seperti ini. Di sini tanam sirih gading. Juga ada ini, ada Syngonium lagi di sini. Daunnya udah ada yang menguning. Kemudian di bawahnya itu Mas simpan juga beberapa pot. Nah, di sini potnya itu Mam menggunakan warna pot putih ya hampir semuanya. Karena pemilihan warna putih ini selain nampak lebih bersih, nampak lebih cantik, juga tampak lebih elegan. Di sini tanamannya adalah pakis Boston, kemudian ada tanaman kadaka, kemudian ada juga Calathea lutea, dan yang kosong ini adalah sebetulnya lagi nanam bogolan dari Aglonema, tetapi rusak diacak-acak kelinci. Dan ini tanaman pakis asalnya tuh lebat banget. Sama ya, diacak-acak sama si keke. Si keke itu adalah nama kelinci yang lucu. Kemudian ini di atasnya itu gantungin DIY ya dari gelas plastik, kemudian dibelitin karung goni. Nah, tampak cantik kan digantungin seperti ini. Ini digantungin di dahan pohon anggur brastagi. Nah, jadi di sini tuh ada 3 pohon besar. Pertama pohon palem, anggur brastagi, dan kemudian pohon mangga. Jadi kami duduk-duduk sini di bawah naungan pohon. Dan ini ada ubi goreng mams. Ini adalah sirih gading ya. Kemudian ini juga sirih koin. Ini baru emak petik, kemudian emak taruh di gelas plastik yang dikasih air. Nah, kemudian ini juga ada tanaman Lee Kuan Yew. Kemudian ini ada tanaman pakis Boston. Nah, ini Mams, tanaman pakis Boston itu asalnya sama seperti yang di bawah tadi, Mams. Kemudian yang ini itu makasih micin 1 minggu sekali dan tumbuhnya seperti tanaman pakis Boston raksasa. Beneran loh, Mam, ini asalnya kecil seperti yang di bawah. Jadi, memang menurut penelitian bahwa micin itu bermanfaat dalam proses penyuburan tanaman, tapi nggak boleh terlalu sering juga, Mams. Ada dosisnya. Nanti kan bahas di video tersendiri ya. Kemudian sebelahnya ini adalah termasuk ke dalam keluarga Philodendron ya. Ini bentuk bunganya tuh cantik banget, seperti jari-jari tangan manusia. Nah ini Mams. Ini nanamnya juga nggak rewel. Waktu itu pernah dia hampir mati. Habis daunnya semua sama ulat, jadi tinggal bonggolnya aja tapi nggak emak buang, dan akhirnya dia tumbuh sendiri batang-batangnya. Nah di bawahnya ini Mams makasih rumput sintetis. Nah seperti ini. Dulu waktu beli sih harganya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya 130.000 per meter persegi. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Nah kemudian di pot ini juga emak tempelin pot tempel. Nah ini ditanami dengan tanaman creeping Charlie. Tanaman ini mudah sekali tumbuh dan cepat sekali perkembangannya. Jadi baru 2 minggu aja dia itu sudah tumbuh daun-daun baru, tunas baru yang menjuntai-juntai seperti ini. Jadi kalau kita pengen cepat punya banyak tanaman hijau, sebaiknya nanam tanaman creeping Charlie ini, Mams. Dan di halaman belakang mah banyak banget tanaman creeping Charlie ini. Nah kemudian di bawah pot ini ya, Mams, ini emak taruh batu. Batu ini adalah batu bersejarah karena ini adalah
batu lama banget dari zaman neneknya emak. Ini dulunya adalah penyangga dari bangunan panggung ya, tapi kemudian nggak dibuang dan sekarang bisa dimanfaatkan sebagai penghias taman. Nah, Mams, itu aja sedikit intip-intip mengenai taman atau halaman belakang di rumah emak. Semoga menjadi inspirasi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.